kebetulan pihak Helwanya mau meminta maaf dan mengakui kesalahan. Saya bilang itu sudah cukup. Saya nggak mau dia di penjara, saya nggak butuh dia dihukum. Yang saya itu hadir cuma mau kasih edukasi ke masyarakat. Cukup. Ketika dia mengakui kesalahan dia, minta maaf, saya akan cabut semua laporannya. Dan ternyata pihak Helwa mau melakukan permintaan maaf, mengakui kesalahan, dan mungkin Senin nanti saya akan cabut laporan saya. Kan dengan kejadian ini artinya secara terang benderang, semua fakta dari fakta pengadilan, baik fakta dari brandnya sendiri sudah mengakui bahwa produk tersebut memang ada kandungan hidroquinonnya. Nah sekarang makanya tadi kan saya posting, saya balikin ke teman saya, teman lama saya, KP, semua sudah terbukti. Ya semua edukasi saya jalur yang sangat panjang banget saya berjuang untuk mengatakan sesuatu edukasi di negeri ini ya. Dan akhirnya semua terbukti benar. Ya bagaimanapun juga ya kalau misalnya kita orang yang, kalau saya diajarin dari kecil oleh orang tua saya. Kalau salah itu harus minta maaf. Kalau saya, ya. Dan saya diajarin oleh agama saya juga, kalau salah saya minta maaf. Bahkan saya tidak bersalah pun saya minta maaf. Dan saya masih menunggu. Mudah-mudahan mbaknya dibesarkan hati untuk mau melakukan permintaan maaf dengan saya. Tapi kan kamu sudah pernah merasakan maksudnya nggak enaknya waktu di dalam gitu, waktu cuman sebentar ya, cuman sehari atau cuma sehari, cicip dong sehari, enak aja loh. Di sehari penjara itu susah loh. Apa pengen berbagi rasa maksudnya tidak ingin berbagi rasa dengan mereka gitu dok, jadi lu rasakan apa yang gue rasakan gitu dok. Mungkin kebahagiaan mbaknya itu ya, melihat saya masuk penjara, melihat saya tersiksa, tapi kebahagiaan saya tidak seperti itu. Saya nggak bahagia loh sedikit pun kalau mbaknya itu masuk penjara, nggak ada saya bahagia sedikit pun. Saya bahagia kalau misalnya banyak masyarakat Indonesia terbantu gara-gara konten saya. Banyak yang terselamatkan gara-gara konten saya. Saya bahagia kalau seperti itu. Jadi saya kalau ditanya dengan saya nggak mau dia masuk penjara, saya juga nggak mau laporin lagi. Tenang aja mbak, mbaknya minta maaf, nggak minta maaf, saya tidak akan laporin mbaknya. Tenang aja, tenang. Tapi saya sebagai manusia tetap ada keinginan, saya aja yang nggak salah minta maaf. Ya siapa tahu mbaknya dibukakan, dibesarkan hatinya. Apalagi kan beliau adalah istri pemuka agama ya. Saya nggak mau bawa-bawa agama deh, tapi setahu saya aja yang bukan pemuka agama mau berbesar hati, walaupun saya nggak salah saya minta maaf. Tapi dokter setelah Yunat 1 hari itu terus habis itu keluar tuh sampai sekarang ya jadi terkenal gitu, itu salah satu berkah nggak sih? Sebelum kejadian dengan Mbak KP juga saya sudah terkenal, subscriber saya sudah 2 jutaan juga, 2,5 juta juga, dan saya dikenalnya gara-gara review skincare kan pada waktu dulu. Zaman dulu itu saya sudah terkenal duluan. Bahkan banyak orang yang bilang, ya siapa dia? Orang sudah lupa siapa dia. Pada waktu dulu kan semua orang yang pemerhati skincare, pasti semuanya kenal dengan saya. Jadi harusnya saya nggak ada pansos dengan dia ya. Dan di zaman itu kan dia sudah tidak aktif lagi di dunia pertelevisian pada waktu itu. Berarti yang dokter mau hanya permintaan maaf aja? Ya, yang saya mau cuma itu. Berharap ya, siapa tahu dia besar hati. Mungkin nggak? Coba dari sini kita tanyakan di pihak sana, siapa tahu kan kalau misalnya dibukakan pintu hatinya, diketuk pintu hatinya, ya kan. Saya doa juga deh nanti malam. Harusnya sesama manusia begitu nggak sih dok? Harusnya ya, ketika kita sudah melihat fakta secara terang benderang, artinya kan secara tidak langsung beliau juga kan mengendorse atau mempromosikan suatu produk yang memang di dalamnya ada kandungan hidroquinonnya. Fakta dari brandnya sudah mengakui, dari pengadilan juga sudah ketok palu. Ya kalau kita besar hati ya tinggal menyampaikan permintaan maaf aja selesai. Saya pikir publik juga akan lebih respect dengan dia juga sih. Dok, berarti selanjutnya gimana? Kan Senin katanya kamu mau mencabut laporan dan berarti sudah tidak ada laporan berbau-bau mereka itu seperti apa? Ini kan laporan ke brand ya, karena kan kemarin saya juga sempat dilaporin oleh Mbak KP, jadi kan saya ngelaporin ke brandnya. Jadi saya sudah minta dengan tim saya, itikat baik, mereka juga sudah, si brandnya sudah mengakui, melakukan permintaan maaf dan ingin memperbaikin diri, ya udah saya juga nggak ada urusan. Senin juga saya akan cabut. Kalau soal Mbak KP-nya dari kemarin, kesel ya ada kesel. Saya jadi penjara loh 1 kali 24 jam, ada kesel, ada gedeknya. Tapi saya bisa nggak balas? Saya lebih dari bisa balas dia.
Ingat loh, saya dizolimi, saya dikriminalisasi. Karena apa? Karena cuma edukasi saya aja. Bayangkan, saya bisa nggak balas, saya laporin, kena itu pasti. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Saya nggak mau lakukan itu. Biarkan saya jadi contoh untuk masyarakat. Oke, berarti mau duduk bareng dong ya dok ya, istilahnya dengan Mbak Kapi. Aduh, Ya. tanya Mau dia nggak, dulu deh, dia mau minta maaf. Oh, berarti hanya. Baru duduk bareng. Oh, oke. Dokter, yang rame yang soal KI Kelda kemarin sahabat Verni gimana dok? Apanya nih yang gimana? Apa lagi telepon terus ada marah-marah. Iya, Pak aduh, dokter itu tunggu, gimana tunggu, sih dok tunggu. ceritanya sebetulnya dok? Jadi ceritanya kan begitu, kan ini bukan masalah membela salah satu pihak ya. Sebenarnya setiap kali ada kasus yang cukup menjadi atensi publik kan pasti kuundang di podcastku. Tidak terlepas dari Densu dan Verni juga ya. Kemarin aku mengundang Verni, tapi Verni berhalangan untuk hadir, nggak bisa untuk hadir. Tapi ternyata temennya mau hadir. Oke, tujuanku adalah ya oke, aku coba deh sambung lidah deh. Kebetulan kan aku juga cukup dekat lah dengan Bang Densu. Aku coba damaikan komunikasinya. Ikeidanya bersedia hadir dan di situ kita ngobrol dan dikasih tahu juga oleh mbaknya bahwa Verninya ada di parkiran di basementku, di apartemenku. Cuman beliau tidak mau naik ke atas. Ya udah, saya sebagai host coba bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan netizen sih sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya ngajakin ke tempatnya Denny Sumargo dan saya telepon Denny Sumargo pada waktu itu. Ya, jadi Denny Sumargo sempat ngomong, tanpa disangka-sangka dan tanpa diprediksi, Mbak Vernia telepon Ikeida dan diangkat pada saat yang bersamaan dan itu on cam. Ya tidak disetting sama sekali. Ya jadi ini kebetulan diangkat begitu ada suaranya dan aku nggak pernah minta di speaker ya. Ikeidanya juga langsung speakerin sendiri padahal di depan kamera kan langsung di speakernya sendiri. Mereka bertemu deh dari handphone. Iya. Tapi kaget gak sih dok, apa Kak Densunya sempat agak marah besar sekali kan gitu. Itu seperti apa sih dok? Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya. Dan aku ngelihatnya dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan. Mungkin karena juga sama sepertiku ya. Yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di-cancel oleh banyak orang. Ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Ya, ingat ya, ini untuk artis itu juga, KP juga ya. Jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Jangan remehkan hati orang baik. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Jadi sama seperti saya juga. Saya walaupun saya di penjara, walaupun edukasi saya selama ini sudah terbukti ya, walaupun selama ini saya dizolimi, tapi ya saya masih sabar. Tapi kalau mbaknya masih keras, masih main-main dengan saya juga nggak segan-segan untuk ambil tindakan juga. Jadi saya ngelihat ya Densunya juga emosional banget. Wajar sih aku ngomong wajar banget ya, kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya, tapi kan tugas saya di sana sebagai host ya cuma bertanya apa adanya. Sudah nonton belum? Udah. Tapi banyak netizen yang juga bukan netizen, dia sendiri dia bilang kan sempat jangan memojokkan dong gitu. Iya. Wah, kalau di podcastku sebenarnya kita tuh nggak pernah memojokkan ya. Gini ya, podcast itu ada beda-beda warna ya. Kalau misalnya kita ngeliat di Denny Sumargo ya, itu adalah podcast curhat ya. Namanya kita curhat, dia mendengarkan ya. Apapun yang kamu ngomongkan dia dengarkan. Di tempat Deddy Corbuzier itu kita bercerita. Jadi kayak kelakar laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, cerita aja. Kalau di tempatku, kita naikkan benchmarknya jadi lebih kritis. Pertanyaan-pertanyaanku itu adalah pertanyaan netizen yang kritis. Kalau memang dia ada isinya, dia pasti akan lulus. Kalau saya seneng ke podcast yang seperti itu. Kenapa? Kalau saya pergi ke podcast seperti itu, akan nunjukin siapa diri saya sebenarnya. Jadi saya seneng pasti. Dan pertanyaan saya itu bukan untuk menjatuhkan atau berpihak. Pertanyaan yang keluar dari mulut saya adalah pertanyaan netizen semua, saya sampaikan kepada beliau. Tapi setelah podcast itu ada komunikasi lagi mungkin sama Kodensunya atau mungkin Kodensunya Sama Kak Firninya, sama DJ-nya. Nggak ada. Aku juga menjaga ini ya, independensi ya. Jadi aku nggak kontek-kontekan dengan Densu juga. Asistenku mungkin ada beberapa kontekan. Aku juga nggak pernah ini. Aku juga ada sempet chat dia dulu kemarin Bang, kalau misalnya mau datang, mau speak up boleh. Dia bilang nanti tunggu aku sudah agak lebih siap ya. Dia bilang seperti itu.
Tapi dokter benar-benar mau mendamaikan mereka. Misalnya tadi kemarin dokter, ayo kita sama-sama gitu. Aku anterin dia kan dokter sampai ngomong Iya. gitu. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Verni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Verni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Dan itu real katanya. Kalau nggak tes DNA bulan depan, dia bilang silakan Dr. Richard kontenin. Oke. Bulan depannya berarti Melihat September nih, September ini. Kata dokter pengen membiayai buat tes DNA itu, benar nggak? Beliau tadi ngomong beliau akan biayain sendiri. Jadi nggak butuh saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat duit saya. tapi sempat mikir untuk memfasilitasi tes DNA, kenapa sampai bisa mikir di situ sih dok? Itulah ya, aku nih orangnya spontan ya. Kadang-kadang aku nih terlalu baik hati jadi host kayaknya. Bantuin angkat adik, bantuin jadi angkat BA kayaknya aku nih. Terlalu baik hati kayaknya ya. Nggak sengaja terucap. Lokasi kapasitas DNA-nya di mana? Katanya kemarin tadi pagi dia bilang dengan saya mau di Singapura katanya. Itu pilihan Densu atau pilihan Verni? Pilihan pengacaranya. Itu yang disampaikan oleh pengacaranya. Mungkin ada alasan gitu dok, kenapa milihnya Singapura? Wah, saya nggak begitu tahu. Tapi tadi sudah saya tanyakan terang benderang untuk temannya Verni juga teman dekatnya, bahkan katanya itu saksi kunci. Sudah saya tanyakan juga, lama kehamilannya juga saya tanyakan juga. Mungkin lebih lengkapnya nonton di podcast saya aja ya. Kalau dari kesimpulan podcastnya dokter sendiri dengan si temannya itu, apa menurut dokter kesimpulannya? Seperti apa gitu? Pendapat dokter sendiri? Gak boleh sebenarnya ini. Aku gak boleh. Kalian simpulkan aja sendirilah. Dok, tapi melihat kasus ini gimana sih dok, maksudnya kan DNA sampai 2 kali, berarti kan kasihan juga dengan Kalau anak-anaknya. menurutku tidak perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Ada Mungkin rencana? kata-kata itu kan kata-kata empati buat Densu. Kalau kata-kata empati buat Verni ada Verni. Wah, kalau aku agak susah ya, karena aku nih orangnya kan eksak ya, orangnya itu ilmu pasti ya. Jadi aku lebih menyukai tes DNA sih, hasil tes DNA itu sih. Dan aku juga berpikir bagaimana caranya kita memalsukan tes DNA itu ya. Bagaimana, aku tuh lagi berpikir apakah aku banyakan nonton Indosiar atau banyakan nonton apa kayak gitu punya ya. Tapi aku tuh juga mikir kayak gimana ya, tertukarkah atau jatuh Mungkin begitu pemikirannya. atau dokternya ngantuk gitu kan. Tapi itu suatu lembaga resmi loh, dan saya juga bilang gini ya, baik dari pengacaranya ataupun dari temannya ataupun juga dari mbaknya, kalau bilang kita berhak loh mendapatkan second opinion. Mohon maaf ya, kalau kita pergi ke dokter itu adalah kemampuan dan juga pendapat dari dokter, itu beda loh. Pendapat dia dan pendapat saya itu berbeda ya. Tapi kalau kita berbicara sertifikat itu berbeda. Itu sudah dikeluarkan oleh lab yang nggak sembarangan, tersertifikasi. Nggak semua lab bisa seperti itu. Ini bukan surat izin sakit dari puskesmas. Ini sertifikasi. Aku tuh ngebayanginnya kayak gimana bisa ngomong bahwa itu diragukan lah. Nggak masuk akal bagi aku, tapi ya hak masing-masing ya. Tapi setelah podcast kemarin sama temennya, mungkin Verni ada menghubungi dokter gitu buat Podcast bareng. Mudah-mudahan, coba ditanyain kalau beliau bersedia, saya akan memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Tapi sejauh ini belum ada kontak komunikasi mungkin. Nggak ada, aku DM, nggak dibaca, nggak dibales. Kita dari asistenku chat ke manajernya dibales, tapi pada waktu itu lagi berhalangan, lagi sakit. Dan aku juga kemarin kan beliau ada di basementku kan, tapi nggak tahu kenapa nggak mau naik. Dokter nggak nyamperin dok ke basement? Akan nggak enak. Oh, Mendengar kasus ini nih, Densu dengan Verni ini. Densu kan mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti yang kuat. Nah, dokter tanggapannya seperti apa mungkin dengan hal tersebut? Kalau itu aku nggak terkopi,
beliau ngomong beliau ada bukti yang kuat, pasti ada sesuatu di balik itu. Aku cuma bisa doakan apa yang terbaik aja lah untuk sahabatku, karena kan ini kasus hukumnya adalah suatu hal yang melelahkan sih menurutku ya. Jadi mudah-mudahan ada jalan damai, ada jalan kekeluargaan aja untuk mereka. Dan sampai saat nanti tes DNA dan kalau mengatakan bahwa itu bukan anak itu, dan itu siap untuk bertanggung jawab itu seperti apa? Oh, kalau Denso orangnya gentle banget ya. Kalau setauku memang Denso itu orangnya gentle ya. Kalau memang salah dia akan bilang salah, kalau dia benar dia akan bilang benar. Ya kalau misalnya dia tes DNA-nya ternyata itu anak Denso dan dia tidak mau bertanggung jawab, tenang Bang. Aku akan kontenin Abang. Oke? Oke, makasih dok. Terakhir mungkin dok, kabar soal si Lady sama Randy pengen pengukuhan gitu dok. Seperti apa dok? Oh bagus dong. Ini satu-satunya kabar bahagia. Kayaknya selain ini ya, Indra Bekti juga bahagia ya. 2022-2023 akhirnya ada suatu yang rujuk bahagia lagi, aku senang banget. Dan itu juga salah satunya aku juga akan terlibat di sana. Jadi itu aku tuh bahagia banget karena dari awal Lady ketemu dengan aku, bahkan sampai detik akhir mereka rujuk juga aku duluan yang dikasih tahu. Dan ketika mereka rujuk juga mereka datang ke podcastku, aku seneng banget. Jadi bisa ya salah satu yang ikut mempersatukan mereka juga. Di situ kan ada andil dokter juga ya dok ya. Amin, amin. Ya bahkan kan kemarin banyak media juga yang tanya dengan saya kan, sempat ribut dengan Randy, nggak ada, aku nggak pernah mau ributin. Bahkan ketika kalian tanya dengan aku pun aku nggak pernah ngomong apa-apa kan. Dan Randy sendiri yang tiba-tiba ngomong di dalam podcastku kan, seperti itu kan. Dan aku juga nggak ngerasa itu penting sih. Bagi aku mereka rujuk itu adalah hal yang mukjizat yang luar biasa. Mau live lagi dok, Lady sama Athena, maksudnya ada Ada. perabotan lagi Kan- nanti bareng atau seperti apa? Oh kalau barang nggak ada, Lady kan masih tahap proses untuk belajar live ya. Sebenarnya kalau di tempatku tuh enaknya kita kan bukan cuma ada BA, bukan hanya sebagai teman, tapi juga aku akan mengajarkan mereka bisnis. Baik Inara, Inge, Lady itu semua diajarin bisnis semuanya. Jadi kayak Lady itu saya ajarin caranya live juga. Pokoknya kita buka peluang deh apa yang bisa bikin dia sukses. Kalau rencana collab ke depan belum ada. Beliau melakukan sendiri. Perkembangan sampai sekarang Lady tapi dalam hal bisnis gitu yang dokter ajarin ke Lady seperti Mentor-mentornya kan Lady adalah dari semua yang pernah saya temuin, Lady adalah orang yang paling berbakat jualan. Ya, butuh diasah, tapi beliau dari semuanya yang paling punya gift, paling punya bakat ya Lady. Dokter, menanggapi isu kecelakaan settingan itu seperti apa? Hah? Gila lo, bilang kecelakaan settingan. Sudah mobil kebalik 5 kali settingan gimana? Lo pikir ini stuntman? Enggak lah, nggak mungkin lah. Aku jual rumah ya, kalau ada yang mau beli. Ada yang mau beli nggak nih? Aku jual rumahku karena ini ya, bukan karena aku bangkrut ya. Karena aku mau pindah ke Jakarta. Karena kan sebenarnya banyak banget kerjaan Jakarta. Ini juga mau live Shopee, nanti juga mau live TikTok. Ada acara entertainment juga banyak banget sekarang ya. Jadi benar-benar nyita waktu aku banget. Dan sedangkan kan anak istriku kan ada di Palembang. Kalau istri mungkin bisa bolak-balik lah, tapi kan kalau anak-anak sekolah. Dan aku ada pikiran mungkin dalam 3-5 tahun ke depan akan full pindah ke Jakarta bareng anak-anak semuanya. Jadi ya pelan-pelan rumahnya dijual gitu. Padahal rumahnya sayang banget sih, sudah bagus kayak gitu punya. Ya tapi mau kayak gimana lagi, bangun lagi lah di Jakarta nanti. Apa di diskon kok? Iya di diskon supaya bisa laku, kalau nggak di diskon susah lakunya mbak. terakhir dok. Karena rumahnya terlalu mahal, kalau rumah terlalu mahal ya agak susah ya. Jadi jual rugi aja. Pasarannya berapa emangnya? 70 M. Modalnya memang 70 M. Mau ngomong apa? Ya, jadi kalau begitu beli kalian langsung untung 35 miliar coba. Ada yang mau beli nggak wartawan di sini? dok mungkin sebelumnya Terakhir ya. sebelum rujuk Lady sama Randy gitu ada curhat-curhat ke dokter gak sih dok apa gitu Lady sendiri cerita apa gitu Terakhir cerita dengan Lady itu pada waktu aku ngajarin live terakhir ya. Aku lupa tanggal berapa, tapi kalimatku pada waktu itu dengan Lady adalah egois pada dirimu sendiri, dengarkan kata hatimu sendiri, jangan dengarkan kata orang lain. Itu kalimatku. Jadi kamu nggak perlu juga dengar kalimatku, nggak perlu juga dengar kalimat orang lain, bahkan pendeta sekalipun ya juga masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja bilang, ya tanya dengan dirimu sendiri, egois dengan dirimu sendiri, maumu apa? Tanya dengan Tuhanmu. Dan ternyata dia mendapatkan jawabannya sendiri. Dan aku tuh dikasih tahu pas mau rujuk pagi-pagi ya. seperti apa mungkin dok
Dia ngechat, dia bilang terima kasih, dokter harus jadi orang yang pertama yang aku kasih tahu keputusanku. Dia bilang bahwa aku bersedia untuk rujuk dengan Randy. Wah, begitu. Aku lagi mandi tuh ya. Puji Tuhan, aku bilang, puji Tuhan. Luar biasa. Aku turut bahagia lah pokoknya. Apa yang terbaik untuk kamu. Tapi melihat pasangan itu, dokter sendiri seperti apa? Balik lagi ini ya, kasmaran lagi ya. Jangan marah lagi gitu dok. Syukurlah, mudah-mudahan baik-baik. Sampai akhir hayatnya itu makin mesra, makin bahagia dan tidak terpisahkan lagi. Dan bisa jadi contoh baik untuk laki-laki lain ataupun juga wanita lain di luar sana. Untuk keluarga lain juga. Doanya mungkin terakhir. Doa saya mudah-mudahan Randy dan juga Lady semakin dipersatukan dalam nama Tuhan. Semoga makin mesra, semoga makin bahagia, dan jangan ada gangguan lagi dari luar lagi. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih dokter. Thank you dok.